Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menelusuri kisah dari salah satu negara yang bisa dibilang paling tangguh di dunia. Ya, kita akan bahas tentang Vietnam. Dan asal tahu saja, ini bukan cuma sekedar deretan tanggal atau hafalan sejarah yang membosankan. Sama sekali bukan. Ini adalah kisah luar biasa tentang gimana sebuah bangsa bisa terus bertahan hidup, bertransformasi, dan melangkah dari perjuangan kuno yang berdarah-darah menuju kesuksesan ekonomi modern yang benar-benar pesat. Nah, sebelum kita mulai, coba deh pikirin pertanyaan besar ini. Gimana caranya sebuah negara bisa bertahan dari ribuan tahun peperangan? Coba bayangin, Anda harus ngebangun identitas nasional dan mati-matian mempertahankan perbatasan sambil terus-terusan digempur sama kekuatan asing yang ukurannya jauh lebih besar. Ketahanan mental dan fisik yang luar biasa inilah yang sebenarnya jadi inti dari seluruh sejarah Vietnam. Biar lebih gampang ngikutinnya, kita udah bagi perjalanan panjang 2000 tahun ini ke dalam 5 babak utama. Mulai dari masa awal dan dominasi Tiongkok, berlanjut ke era dinasti dan ekspansi, masuk ke masa kelam era Perang Vietnam, lalu pasca perang dan konflik, sampai akhirnya kita bahas keajaiban ekonomi Doi Moi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke bagian pertama, masa awal dan dominasi Tiongkok. Mari kita putar waktu mundur jauh banget ke abad ketiga sebelum Masehi. Di masa inilah peta geopolitik di wilayah Asia Tenggara mulai benar-benar terbentuk. Sekitar tahun 214 sebelum Masehi, tak lama setelah berhasil menyatukan Tiongkok, bala tentara Kaisar Qin Shi Huang mulai bergerak ke selatan. Mereka menaklukkan suku-suku kuno di wilayah itu. Tapi tahu nggak apa yang menarik? Waktu dinasti Qin akhirnya runtuh dan jatuh ke dalam kekacauan, ada satu pemimpin militer cerdik bernama Zhao Tuo. Dia ngelihat peluang emas dan langsung mendirikan sebuah negara merdeka bernama Nanyue. Negara inilah yang mencakup bagian utara Vietnam saat ini. Sayangnya, kemerdekaan itu umurnya pendek banget. Mulai dari tahun 111 sebelum Masehi, saat Kaisar Han Wudi menaklukkan wilayah tersebut, Vietnam Utara resmi dikuasai oleh rentetan dinasti Tiongkok yang sangat kuat. Dan skalanya ini benar-benar mencengangkan loh. Kita lagi ngomongin lebih dari 10 abad. Ya, 1000 tahun lebih mereka berada di bawah kendali asing secara langsung. Gila kan? Nah, sekarang kita melangkah ke bagian kedua, era dinasti dan ekspansi. Momen di mana mereka akhirnya merebut kembali kemerdekaannya. Tiap penjajahan pasti ada akhirnya. Dan buat Vietnam, titik balik yang paling monumental itu terjadi di tahun 939 Masehi. Orang-orang Vietnam berhasil mencetak kemenangan militer yang epik banget atas Tiongkok di Sungai Bac Dang. Ingat ya, ini bukan sekedar pertempuran biasa. Ini adalah momen bersejarah yang secara resmi mutusin rantai 1000 tahun dominasi Tiongkok dan ngebuka jalan buat otonomi penuh mereka. Yang bikin makin merinding adalah apa yang mereka lakukan setelah merdeka. Di bawah dinasti Tran, negara yang waktu itu bernama Dai Viet ini nunjukin ketangguhan yang di luar nalar. Mereka nggak cuma berhasil nahan 1, tapi 3 invasi besar dari Kekaisaran Mongol. Bayangin aja, Mongol yang ditakutin di seluruh dunia waktu itu bisa dikalahkan. Jenderal Tran Hung Dao bahkan mengulang sejarah epik dengan kembali mengalahkan musuh di Sungai Bahdang yang sama. Setelah masa-masa perang itu, budaya dan sistem feodal mereka justru mencapai puncak keemasannya di abad ke-15, tepatnya di bawah pimpinan Kaisar Lê Thăng Tông dari dinasti Lê. Dan Vietnam yang udah merdeka ini rupanya nggak mau cuma diam bertahan. Mereka mulai berekspansi. Proses ini dikenal dengan sebutan Nam Tien, atau gampangnya perluasan ke selatan. Jadi dari abad ke-11 sampai ke-15, mereka pelan-pelan menggeser batas wilayahnya ke selatan, yang ujung-ujungnya menaklukkan kerajaan Champa dan banyak banget wilayah dari Kekaisaran Khmer. Nah, ekspansi inilah yang sebenarnya ngebentuk perbatasan Vietnam jadi kelihatan kayak yang ada di peta kita sekarang. Lanjut ke bagian ketiga kita, era Perang Vietnam, sebuah masa yang penuh dengan konflik ideologi. Kalau kita lompat ke era modern, kita dihadapin sama sebuah perpecahan ideologi yang pada akhirnya memicu salah satu konflik paling berdarah di abad ke-20. Garis besarnya gini, di satu sisi ada Vietnam Utara dengan pemerintahan komunisnya, yang dapat backingan kuat dari Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Terus di sisi lain ada Vietnam Selatan, yang sangat amat bergantung sama dukungan militer dan penasihat dari Amerika Serikat. Konflik internal ini pun dengan cepat berubah jadi medan perang proksi antar raksasa-raksasa dunia. Mari kita urai sedikit gimana perang ini bisa makin memanas. Semuanya eskalasi drastis gara-gara insiden Teluk Tonkin yang bikin Amerika Serikat ngerasa punya alasan buat ngeruncurin serangan militer langsung. Sampai puncaknya, ada lebih dari 500.000 tentara AS yang diterjunkan ke sana. 500.000 orang, kebayang nggak tuh? Tapi, mereka harus berhadapan sama taktik perang gerila Vietcong yang benar-benar licin dan mematikan.
Terus puncaknya lagi ada serangan Tet di tahun 1968. Karena korban terus berjatuhan, AS akhirnya mutusin buat pakai strategi Vietnamisasi. Intinya, mereka pelan-pelan ngembaliin beban perang itu ke pundak militer Vietnam Selatan sendiri. Setelah bertahun-tahun penuh kehancuran, akhirnya ada sedikit titik terang lewat jalur diplomasi. Tepatnya tanggal 27 Januari 1973, Perjanjian Damai Paris resmi ditandatangani. Perjanjian ini ngasih pengakuan atas kekuasaan dan kedaulatan di kedua belah pihak. Dan imbas paling besarnya, ini ngebuka jalan buat penarikan total seluruh pasukan tempur Amerika Serikat yang akhirnya kelar di bulan Maret tahun itu juga. Tapi, tunggu dulu. Mundurnya AS bukan berarti perang selesai gitu aja. Kenyataannya pasukan utara terus merangsek maju dan akhirnya menginvasi sekaligus menaklukkan selatan secara total di akhir April 1975. Setelah melewati masa transisi yang cukup singkat, negara yang tadinya terbelah ini resmi disatukan kembali. Namanya pun berubah jadi Republik Sosialis Vietnam di bawah naungan pemerintahan komunis pada Juli 1976. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, pasca perang dan konflik, masa-masa berat buat rekonstruksi. Jadi udah damai nih, otomatis makmur dong? Oh, ternyata nggak semudah itu. Di akhir tahun 70-an, pemerintahan baru ini justru ngambil beberapa kebijakan keras. Pertama-tama, mereka melarang keras semua partai politik lain. Habis itu, mereka ngejalanin kampanye besar-besaran buat kolektivisasi pertanian dan pabrik. Nggak cuma urusan dalam negeri, di luar negeri mereka juga ngelakuin langkah berani dengan menginvasi Kamboja di tahun 1978 buat ngegulingin rezim Khmer Merah. Sayangnya, kombinasi kebijakan-kebijakan ini malah bikin proses perbaikan negara berjalan super lambat dan nyiptain krisis ekonomi yang cukup parah. Kebijakan luar negeri mereka itu nyatanya juga mancing masalah baru di kawasan tersebut. Tahun 1979, Tiongkok tiba-tiba ngeluncurin serangan mendadak ke perbatasan utara Vietnam. Konflik geopolitik ini efeknya kerasa banget. Karena diserang sana-sini, Vietnam jadi mau nggak mau harus menggantungkan nyawanya pada bantuan ekonomi dan militer dari Uni Soviet buat bisa tetap bernapas di masa-masa krisis itu. Dan ini bawa kita ke bagian kelima, sekaligus babak terakhir yang paling epik, keajaiban ekonomi Doi Moi. Disinilah letak transformasi mereka yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Tahun 1986, segalanya berubah karena satu kebijakan, Doi Moi, yang artinya renovasi. Ini tuh pergeseran yang pinter banget. Partai Komunis mutusin buat mulai nerapin sistem ekonomi pasar bebas. Tapi, ada tapinya nih, reformasi ini murni cuma di sektor ekonomi. Untuk urusan pemerintahan, partai tetap megang kendali politik penuh dan kekuasaan absolut tanpa saingan. Terus gimana praktiknya di lapangan? Nah, mereka pelan-pelan mulai ngasih izin buat masyarakat punya tanah pertanian dan buka bisnis sendiri. Mereka juga mangkas banyak banget aturan yang berbelit-belit, alias deregulasi besar-besaran. Dan yang paling jadi game changer adalah mereka buka pintu selebar-lebarnya buat investasi asing masuk ke dalam negeri. Hasilnya, wah benar-benar meledak teman-teman. Sektor-sektor kayak pertanian, industri, konstruksi, dan ekspor langsung meroket tajam karena didorong sama suntikan dana asing tadi. Coba bayangin, dari sebuah negara yang porak-poranda dan berdarah-darah di tahun 70-an, mereka berhasil bangkit jadi salah satu raksasa ekonomi dengan pertumbuhan paling cepat di dunia saat ini. Luar biasa banget kan? Dan itu semua nuntun kita ke satu pertanyaan provokatif sebagai penutup. Setelah berhasil selamat dari 1000 tahun lebih dijajah dan bangkit dari abu perang modern yang meluluh lantakan segalanya, kira-kira batas baru apa lagi ya yang bakal ditaklukkan sama laju ekonomi Vietnam yang kayaknya udah nggak bisa di-stop ini? Masa depan mereka di panggung global jelas sangat menarik buat terus kita pantau. Kisah ketangguhan mereka benar-benar nggak ada duanya. Makasih udah nemenin pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di topik seru berikutnya.